Saya bayangkan bahwa partai besar semacam PDIP sebetulnya diam-diam udah bikin survei internal bahwa kalau threshold dihilangkan, calon PDIP itu pasti kalah. Di DPR hal revisi undang-undang sudah final, tidak akan dibahas lagi. Itu sesuai dengan kesepakatan yang ada. Karenanya ya kami berharap keputusan yang sudah dilaksanakan tersebut bisa dihormati semua pihak. Kalau memang betul-betul partai besar dan berkualitas ucapin itu, Golkar juga coba ucapin itu. Kan itu yang kita tunggu. Kalau mereka bilang mereka bonafide, ya udah bikin parameter yang jujur aja kan. Apa yang ditakutin kalau cuma kompetisi dengan 0% itu dia udah pasti menang. Jadi ini soalnya tuh. Jadi secara etis sebetulnya ini partai-partai yang pengecut itu. Doang tapi nggak berani tarung. Bung Rocky ya, minggu ini, pekan-pekan ini kembali menguat tuntutan untuk menghilangkan presidensial threshold. Jadi kemarin itu ada diskusi ya di antara tokoh-tokoh dan menggemakan kembali perlunya dihilangkan presidensial threshold. Saya tadi dihubungi kelompok namanya netizen apa gitu ya, yang biasa berdiskusi melalui platform media sosial, tapi serius, itu juga ingin mengajukan permohonan. Beberapa elit juga ingin mengajukan permohonan, emak-emak begitu. Apa yang Anda lihat dari fenomena ini? Karena kritik saya kemarin-kemarin, termasuk autokritik saya, begitu kita menyebut presidensial threshold, kok banyak orang nggak paham, terutama massa, dengan kaitannya dengan masa depan atau katakanlah nasib demokrasi kita ke depan. Silakan Bung Rocky, dan harapannya kemana ini barang harus kita gedor begitu. Saya bayangkan bahwa partai besar semacam PDIP sebetulnya diam-diam udah bikin survei internal bahwa kalau threshold dihilangkan, calon PDIP itu pasti kalah dengan calon Refli Harun Channel. Karena suasana udah berlangsung, orang menganggap bahwa yangnya adalah partai-partai besar ini yang ingin pasang barrier to entry itu kan. Jadi mungkin sekali PDIP juga bikin hitungan bahwa dia pasti kalah. Kalau dia berani kan PDIP kasih aja konferensi pers. Oke, kami partai yang kuat, kami tahu legitimasinya besar dan kami punya cap market, karena itu kami dinolkan pun kami bersedia untuk bertarung. Coba itu diucapkan. Kalau memang betul-betul partai besar dan berkualitas ucapin itu. Golkar juga coba ucapin itu. Kan itu yang kita tunggu. Konstitusionalitasnya ya, ini sudah berkali-kali diuji di MK. MK menyatakan ini wilayah pembentuk undang-undang ya. Akan tetapi MK dalam putusannya tidak pernah mengatakan norma presidensial threshold 20% kursi dan 20% suara itu inkonstitusional. Artinya apa yang sudah diputuskan oleh pembentuk undang-undang, presiden dan DPR itu sah dan legal ya, berlaku sampai sekarang. Dari sisi politik sebenarnya 20% kursi dan 20% suara untuk presidensial threshold itu tidak membatasi, tetap saja memberikan pilihan baik kepada partai maupun kepada masyarakat ya, siapa nanti yang akan dicoblos begitu. Kalau mereka bilang mereka bonafide, ya udah bikin parameter yang jujur aja kan. Apa yang ditakutin kalau cuma kompetisi dengan 0% itu dia udah pasti menang. Jadi ini soalnya tuh. Jadi secara etis sebetulnya ini partai-partai yang pengecut itu. Doang tapi nggak berani tarung. Di DPR hal revisi undang-undang sudah final, tidak akan dibahas lagi. Itu sesuai dengan kesepakatan yang ada. Karenanya ya kami berharap keputusan yang sudah dilaksanakan tersebut bisa dihormati semua pihak. Beberapa hari lalu saya secara lagi ngopi terus datang sekelompok anak muda milenial itu nanya ke saya, apa sih itu presidential threshold itu kan. Lalu saya terangkan dan mereka menganggap bahwa itu memang ide bagus karena kami ingin agar supaya tidak ada batas partisipasi politik. Jadi bayangkan anak-anak SMA ini juga akhirnya tahu kepentingan kita dengan presidential threshold itu untuk membatalkan itu. Itu adalah juga pikiran milenial. Itu saya kagum betul tuh. Bukan sekedar pakar hukum ternyata yang peduli isu ini. Isu ini udah masuk sampai ke taraf pembicaraan anak-anak milenials bahwa Indonesia gagal karena pakai presidensial threshold. Bagi mereka, ngapain sih kayak presidensial threshold? Mereka bilang begini, kalau kami, Bang Rocky, dia juga panggil saya Bang, nih anak-anak muda ini. Kalau kami mau bikin partai milenials, kami mau langsung ikut pemilihan presiden. Nggak perlu ditunggu lagi tahun depan. Kami mesti buktikan ikut presidensial threshold. Jadi mereka justru yang ingin agar supaya direct demokrasi ini betul-betul dilakukan aja sekarang kan. Jadi itu pentingnya kalau kita ketemu anggota DPR, mungkin anggota DPR kaget-kaget. Oh, justru pemilih muda ini atau calon pemilih baru di 2024 yang menghendaki presidensial threshold itu nol.
Ini kan satu upacara baru di dalam politik kita. Ketua DPR RI, Puan Maharani, memastikan DPR tidak akan membahas revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait presidensial threshold atau ambang batas pencalonan calon presiden. Ia mengatakan, UU Pemilu sudah final, sehingga presidensial threshold tetap 20%. Di DPR UU Pemilu sudah final tidak akan dibahas lagi, itu sesuai dengan kesepakatan yang ada. Maka, itu presidensial threshold tidak menjadi topik pembicaraan di antara fraksi, kata Puan. Belakangan ini memang muncul desakan sejumlah pihak terkait penghapusan 20% kursi partai di DPR sebagai syarat pencalonan presiden. Para pihak ini kemudian melayangkan gugatan agar Mahkamah Konstitusi menghapus syarat tersebut. Puan berharap semua pihak bisa menerima ketentuan soal presidensial threshold yang sudah final. Karena persoalan presidensial threshold sudah tidak menjadi pembahasan di parlemen. Kita berharap keputusan yang sudah dilaksanakan tersebut bisa dihormati semua pihak, ucap politisi PDI Perjuangan ini. Dalam pantauan Valid News, fraksi-fraksi di DPR nyatanya masih memperdebatkan soal ambang batas pencalonan presiden. Misalnya, fraksi Partai Demokrat dan PAN setuju untuk menghapus PT 20%. Sementara fraksi PKS dan PKB sepakat mengusulkan PT tidak lebih dari 10%. Kemudian, fraksi-fraksi lainnya terkesan mengikuti alur yang ada. Desakan penghapusan presidensial threshold yang ada di pasal 222 UU Pemilu ini awalnya dilayangkan oleh kader Gerindra Ferry Juliantono, 2 anggota DPD, dan mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantio. Usulan untuk merevisi pasal tersebut juga disampaikan Ketua KPK, Firly Bahuri. Dia menilai, PT 20% saat ini membuat ongkos politik mahal dan memicu banyak praktik korupsi di kalangan pejabat. Sejumlah pihak ramai-ramai menggugat ke Mahkamah Konstitusi agar ambang batas presiden atau presidensial threshold menjadi 0%. Partai Demokrat setuju usulan tersebut dan meminta agar aturan presidensial threshold 20% dihapuskan. Sejak awal, sebagai konsekuensi Pileg dan Pilpres serentak, kami dari Partai Demokrat mengusulkan threshold harus 0%. Menolak threshold 20% atau 10 atau 5%, kata Ketua Fraksi Demokrat MPR RI, Beni Kaharman. Beni menyebut terbentuknya aturan presidensial threshold 20% di UU Pemilu 2017 karena adanya paksaan. Dia menyebut saat itu memang aturan itu dibuat agar menutup adanya kompetitor Jokowi selain Prabowo Subianto. Adanya norma ambang batas 20% itu dalam UU Pemilu 2017 lalu adalah paksaan dari kekuatan politik oligarkis untuk menutup munculnya kompetitor Jokowi di luar Prabowo pada saat itu sebagai Capres 2019. Khawatir muncul figur alternatif yang bisa kalahkan Jokowi, katanya. Atas dasar itulah, Beni meminta agar aturan presidensial threshold 20% itu dihapus. Dia menilai aturan itu menghambat persaingan sehat dalam pemilu. Norma ambang batas 20% mestinya dihapus karena ketentuan itu menghambat persaingan sehat dalam demokrasi elektoral. Persaingan sehat dalam demokrasi elektoral harus dijaga untuk dapat menjaga kualitas demokrasi itu sendiri dan tentu untuk menghasilkan pemimpin yang amanah. Semoga MK mau mengubah diri, tidak menjadi hamba para cukong, tidak menyembah kekuasaan tapi tetap menjadi pengawal konstitusi dan demokrasi sebagai inti utama demokrasi.